Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 TPB 3B Institut Teknologi Sumatera akan membahas tugas besar RBL Fisika Dasar 2 tahun 2022 dengan judul Penerapan Motor Listrik Sederhana pada Alat Pendeteksi Magnet. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gabriel Vanessa Batuta dengan NIM 121270059. Kemudian yang kedua ada Berliana Kusumahati dengan NIM 121450086. Kemudian ada Saula Talita Ardia Putri dengan NIM 121450087. Kemudian ada Silvina Rizky Nur Aulia dengan NIM 121450089. Kemudian ada Andrian Agustinus Lumbaninggaul dengan NIM 121450087. Dan terakhir ada Kaurunisa Rizda Aulia dengan NIM 121450091. Kami dari kelompok 5 TPB 3B memberikan judul Tugas Besar LBR Fisika 2 tahun 2022 dengan judul Penerapan Motor Listrik Sederhana pada Alat Pendeteksi Magnet. Adapun latar belakang pemilihan judul ini adalah penerapan alat pendeteksi magnet memanfaatkan prinsip kerja motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan menerapkan prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Gaya Lorentz dicetuskan oleh ilmuwan Belanda yaitu Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai 1928. Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik atau I dan induksi magnetik yang ada atau B. Dua kondisi gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Kondisi yang pertama, ketika sebuah kawat dengan panjang dialiri arus listrik sebesar I dan diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar I, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Kondisi yang kedua, jika arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, maka gaya Lorentz yang terjadi akan maksimal, sehingga sin 90 derajat sama dengan 1, sehingga dirumuskan sebagai berikut. Arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Yang pertama, kaidah menggunakan 3 jari tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah medan magnet listrik I, sedangkan jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet B, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz atau F. Yang kedua, kaidah menggunakan telapak tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah gaya Lorentz atau F, dan jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet atau B, dan jari tengah menunjukkan arah medan listrik atau I. Untuk muatan positif, arah gerak searah dengan arus listrik. Sedangkan untuk muatan negatif, arah gerak berlawanan dengan arah arus. Adapun contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari adalah kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, pada mesin cuci. Yang kedua, pada blender. Yang ketiga, pada mixer, dan lain sebagainya. Bagian-bagian nama alat pendeteksi magnet. Yang pertama, ada kawat tembaga. Yang kedua, ada peniti. Yang ketiga, ada baterai. Yang keempat ada solatif. Cara kerja alat pendeteksi magnet adalah yang pertama, pastikan peniti yang telah terpasang dengan arus listrik pada baterai. Yang kedua, kaitkan kumparan kawat tembaga pada lubang ujung peniti. Yang ketiga, dekatkan magnet pada kumparan kawat tembaga. Yang keempat, jika benda bermuatan magnet, maka kumparan kawat akan berputar. Kelebihan dan kekurangan dari alat pendeteksi magnet.
Yang pertama, kelebihan dari alat pendeteksi magnet. 1. Baterai yang digunakan bertegangan 9 volt, sehingga daya yang dihasilkan lebih besar. Kedua, pembuatan alat tergolong mudah. Yang ketiga, pemodelan alat atau bentuk alat dapat diubah-ubah atau divariasikan. Adapun kekurangan dari alat pendeteksi magnet kami adalah yang pertama, kala penyambungan bersentuhan dengan badan baterai sehingga arus yang dikeluarkan tidak stabil dan menimbulkan efek panas pada baterai. Yang kedua, magnet yang digunakan tidak murni, dengan kata lain, magnet telah tercampur dengan material lain, daya magnet yang dikeluarkan kecil. Yang ketiga, tembaga pada kumparan memiliki diameter yang cukup besar, kurang lebih 0,8 mm, sehingga dibutuhkan daya yang lebih besar pada baterai dan magnet. Yang keempat, kualitas tembaga kumparan masih diragukan. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Sekian penjelasan dan pemaparan video dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan, kata, tulisan, ataupun dalam video, kami memohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan mohon bantu like, komen, dan share teman-teman. Terima kasih.